Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Misbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi, kini aku percaya
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kuasamu yang berikan kekuatan untuk kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
setia sampai akhir hidupku. Mungkin malam ini engkau yang sedang khawatir, taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil, bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu.
kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Engkau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pertolonganku datang darimu. Pengharapan hanya darimu, hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan. Satu-satunya tempat kami berharap Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Yang kami percaya, yang kami pegang padamu. hanya di dalam ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batu. Amin. Kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami Tuhan. Yang kami pegang erat di dalam hidup kami, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hati kami percaya Tuhan, kami nyatakan tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku terima ya kasih padamu. Tuhan. Ku tak akan goyah, Haleluya. tak akan gentar. Amin Tuhan. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan, bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami, berjalan bersama dengan Engkau. Kami tidak goyah, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini. Dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Kami tidak akan goyah, Ku tak akan kami goyah, tidak akan gentar Tuhan. tak akan gentar. Tuhan, Sebab kau gunung sekali lagi bersama nanti batu, katakan pujian
tak bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami boleh berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah hari-hari ini iman kami boleh semakin teguh dalam Engkau, dan biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Sekalipun mungkin sedang adalah masalah, persoalan, tapi jangan pernah menyerah, karena Tuhan kita Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang terpenting adalah kita semakin mendekatkan diri, semakin percaya dan semakin terus berharap kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya ibu rumah tangga dari Medan. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di hidup saya. Saya juga bersyukur semenjak mendengarkan firman Tuhan di channel Ibu, baik Mesbah Doa maupun Mesbah Syukur, hidup saya perlahan-lahan mulai diubahkan Tuhan. Baik dari cara pandang mengenai kehidupan ini maupun bagaimana menghadapi masalah. Saya tahu walaupun saya belum sempurna, tapi saya mau terus memohon kepada Roh Kudus untuk mengubahkan hidup saya, ya, dan juga keluarga. Saya mau bersaksi Ibu, ya. Beberapa waktu yang lalu kejadian di hidup saya dan juga keluarga saya yang memang ya saya ini sakit-sakit, ya, tapi tiba-tiba saya menderita saraf terjepit. Saya ya saat itu sedih melihat kondisi ibu yang terus kesakitan, ya. Saya berdoa dalam hati, saya bilang Tuhan, ya jika Tuhan sembuhkan saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Oh, saya begitu sedih melihat kondisi saya yang terus kesakitan, ya, dan akhirnya saya berdoa dalam hati, saya bilang Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Saya merasa ada mujizat Tuhan Ibu saat ya tiba. Saya merasa ada mujizat Tuhan, saya disembuhkan Tuhan. Tapi saat itu saya lupa bersaksi, dan akhirnya yang kedua leher saya sakit begitu lama, dan saya khawatir ada penyakit berbahaya. Saya terus berkatakan di hati saya bilang ini adalah penyakit biasa dan Tuhan pasti sanggup menyembuhkan saya. Saya berjanji lagi, ya jika saya sembuh saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Ya, dan lambat laun saya disembuhkan oleh Tuhan, tapi ya saya lupa lagi bersaksi. Dan mungkin akhirnya Tuhan menegur saya, ya, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu saya sakit. Dan saya begitu terkejut ketika waktu sakit itu saya muntah-muntah darah. Dan itu saya muntah darah banyak sekali di rumah dan juga di rumah sakit. Karena saya harus diopnam selama 3 hari. Oh. Ya, saat itulah saya terus memperkatakan, ya saya bilang Tuhan, Engkau pasti tolong saya Tuhan. Ya, dan kalau belum saatnya saya mati, saya percaya saya tidak akan mati. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik Ibu, ya, dan saya juga tidak mau ya bertanya kepada Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Singkat cerita, dokter vonis saya mengalami pendarahan lambung. Ya, dan puji Tuhan, ya sekarang Tuhan sudah sembuhkan keadaan saya semakin membaik. Ya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu menolong saya.
Juga saya berterima kasih kepada Ibu Debbie lewat khotbah-khotbah Ibu ya. Banyak hidup saya diubahkan. Ya, saya ini adalah pengikut setia Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Terima kasih atas setiap pelayanan Ibu. Ya, biarlah Tuhan terus memberi Ibu kekuatan ya, dan juga Ibu bisa menguatkan hidup banyak orang. Maaf kalau kesaksian ini tidak beraturan ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Satu hal yang saya garis bawahi dari kesaksian malam ini saudara, ya, Ibu berkata bahwa sejak mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah-khotbah ya, Ibu banyak diubahkan. Ya, terutama dalam cara pandang tentang kehidupan dan cara pandang menghadapi masalah. Ya, firman Tuhan itu sangat-sangat penting untuk menuntun kita terutama dalam cara pandang kita akan kehidupan ini dan juga bagaimana kita menghadapi persoalan dalam hidup ini. Waktu cara pandang kita tentang kehidupan ini benar, maka saya yakin dan percaya hidup kita pun akan dituntun kepada jalan yang benar. Ya, tapi ketika cara pandang kita tentang hidup ini salah, maka hidup kita juga salah. Dan juga yang terutama Ibu berkata bahwa firman Tuhan banyak mengubahkan ya bagaimana cara Ibu menghadapi masalah. Ya, mungkin ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah stres, tertekan, ya, bimbang, tapi setelah mendengarkan firman Tuhan, ya semakin kuat, semakin berharap sama Tuhan. Ya, itulah saudara, karena kuasa dari firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup kita. Lalu Ibu sakit dan akhirnya berdoa, bernasar, kalau sembuh bersaksi di Mesbah Doa, sembuh tidak bersaksi. Akhirnya sakit lagi, bernasar lagi, kalau aku sembuh aku bersaksi. Disembuhkan Tuhan, tidak bersaksi lagi. Sampai yang ketiga, sakit muntah darah, dan muntah darahnya banyak sekali. Ya, tidak tidak main-main saudara. Kalau sudah sakit dan muntah darah itu kan sangat mengerikan ya. Akhirnya Ibu berdoa dan percaya, bahkan sampai di opnam 3 hari di rumah sakit. Tapi akhirnya Tuhan sembuhkan dan ya makanya sekarang bersaksi di Mesbah Doa. Tidak lupa lagi menyaksikan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Dan itulah yang firman Tuhan katakan bahwa ya umatku yang telah kubentuk itu untuk memuliakan namaku, kata Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk ya Ayub 37. Kemuliaan Allah di alam semesta. Ya, Ayub 37 ayat yang pertama. Sungguh oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Ya, dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskan ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Saudara, kita lihat di sini bahwa ya tidak ada yang sebanding dengan Tuhan ya. Kuasa dan hadirat Tuhan itu mengagumkan. Dan bila Dia berfirman, maka kita harus mendengarkan. Ya, justru terlalu sering ya dikatakan di sana bahwa dengarlah gegap gempita suaranya. Ketika Tuhan itu berbicara, berfirman, maka kita ini harus mendengar. Ya, karena terlalu sering kita mengira bahwa berbicara bagi Allah itu ya seperti anggapan para sahabat-sahabat Ayub, mewakilinya mengatakan sesuatu dan menganggap dia memang ada atau menafsirkan sikap diamnya sebagai tanda bahwa dia tidak ada atau tidak peduli. Namun Allah itu peduli. Dia memegang kendali dan ya berfirman kepada manusia. Bersiaplah untuk mendengar pesannya dalam Alkitab, dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus dan lewat berbagai keadaan di dalam hidup kita, saudara. Ya, kita melihat bahwa Tuhan itu, Elihu memberikan nasihat kepada Ayub. Tuhan bisa berbicara lewat berbagai cara. Lewat firman Tuhan, lewat orang lain, lewat masalah, lewat penderitaan, lewat sakit penyakit, Tuhan bisa berbicara. Bagian kita adalah
Mari miliki kepekaan untuk mendengar dan taat kepada apa yang Tuhan sampaikan saudara. Ya dikatakan ayat 5, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan, ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Ya, jadi Tuhan itu maha kuasa, dia yang mengatur salju, mengatur hujan, hujan menjadi deras, hujan berhenti, hujan lebih lebat, itu semua Tuhan yang mengatur. Dia Allah yang maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara. Bahkan dikatakan tangan manusia itu diikatnya dengan dibubuhi meterai. Artinya apa? Manusia itu tidak berdaya ketika kita ditaklukkan oleh Tuhan. Seberapa hebat pun posisi kita, seberapa banyak pun uang kita, seberapa kaya kita, seberapa terkenalnya kita, atau seberapa berkuasanya kita, ketika Tuhan menaklukkan kita, mengikat tangan kita, maka kita nggak bisa melakukan apapun. Ya karena itu mari kita akui segala kuasa Tuhan dalam hidup kita saudara. Ya dikatakan dan tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Ya biarlah kita mengetahui bahwa Tuhan itu dahsyat, dia berkuasa sehingga dia menaklukkan manusia itu kepada ya kehendaknya. Ayat 8, maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Kalau kita melihat matahari, bulan, bumi, ciptaan Tuhan yang begitu dahsyat, bahkan salju, es, ya bagaimana gunung-gunung es itu, ya saya ingat ketika saya diizinkan Tuhan pergi ke Alaska saudara, ketika kami mau landing di Alaska itu saya melihat dari atas pesawat itu gunung es semuanya di bawah. Saya cuma bisa berkata wow Tuhan itu ajaib. Ajaib, dia yang membentuk salju, dia membentuk gunung-gunung, dia membentuk segala hal. Ya di dalam dunia ini dia yang mengatur semuanya saudara. Dikatakan di sana bahwa kan dia mengatur es, ya ayat 10, oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Ya Tuhan yang melakukan semuanya. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya maupun untuk menyatakan kasih setianya. Jadi Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu. Makanya saudara kita perlu banyak berdoa hari ini. Semua ya isu-isu tentang megatrust, gempa bumi akan melanda Indonesia bisa saja terjadi kapan saja. Tapi ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan yang pegang kendali agar dia meluputkan kita supaya orang-orang bertobat dan berbalik kepada dia, maka Tuhan sanggup melakukannya saudara ya. Berilah telinga kepada semuanya itu hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Elihu berkata kepada Ayub, daripada kamu berkata-kata kosong bahkan menyalahkan Tuhan, lebih baik diam dan perhatikan kebesaran Tuhan. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Ayat 16, tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu. Ya Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha bisa, Tuhan itu maha segala-galanya saudara. Ya ayat 17, hai engkau yang pakaiannya menjadi panas jika bumi terdiam karena panas angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya, tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Ayat 20, apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Ayat 21 saudara, ketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung, lalu angin berhembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara ya dikatakan muncul sinar.
keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. 24, itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Saudara, kalau kita melihat di sini, Elihu mengakhiri perkataannya dengan sebuah kebenaran yang luar biasa. Ya, bahwa dalam iman itu kepada Allah jauh lebih penting. Ya, kita belajar untuk tetap beriman, percaya kepada Tuhan daripada ya keinginan hati kita untuk mendapatkan suatu penjelasan dari penderitaan kita. Ya, Ayub bahkan nyaris sekali ya melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan dengan menyalahkan Tuhan. Ya, dan disinilah kita melihat bahwa Allah sendiri yang masuk ke dalam ya rencananya bagi hidup kita lewat segala perkara yang terjadi. Jadi saudara, penting bagi kita untuk mari kita berusaha meneguhkan iman, tetap percaya, berharap kepada Tuhan daripada bertanya mengapa ini terjadi Tuhan. Kenapa aku minta penjelasan tentang masalahku. Aku minta penjelasan tentang penderitaanku. Berhentilah bertanya. Ketika engkau tidak berdaya, ketika engkau lemah, datang sama Tuhan. Akui ya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku udah gak sanggup. Tuhan, aku ini lemah. Tuhan, aku itu sudah gak kuat. Tuhan, aku berat menanggung ini. Akui di hadapan Tuhan. Tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan, apalagi bertanya kenapa ini terjadi Tuhan. Ya, berhentilah meminta penjelasan kepada Tuhan tentang masalah kita, tentang apa yang kita alami, apalagi mencari-cari tahu kenapa ya aku, padahal aku tidak berdosa, kenapa Tuhan begini dan begitu. Itulah sebuah kesalahan fatal saudara, yang akan membuat kita ini semakin akhirnya menggurui Tuhan. Daripada kita bertanya, berkata-kata kepada Tuhan, lebih baik ya kita datang dan jujur, aku di hadapan Tuhan, Tuhan aku ini lemah Tuhan, aku ini tidak berdaya Tuhan, aku ini udah gak kuat Tuhan. Curhat sama Tuhan, akui semuanya. Tapi jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat atau Tuhan itu curang. Di 22 tadi, di 23 dikatakan yang maha kuasa tidak dapat kita pahami saudara. Ya, dan Elihu menekankan kedaulatan Allah atas seluruh alam semesta sebagai sebuah peringatan tentang kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Allah lah yang memegang kendali, dia menuntun, memelihara, menjaga, dia juga yang melakukan segala perkara. Ya, Allah juga secara ilahi mengatur semua hal-hal dalam hidup kita dan tidak ada satupun dari segala yang diperbuatnya itu adalah sebuah kesalahan, itu tidak ada. Mungkin hari ini kita sedang tidak mengerti apa yang terjadi. Mungkin ada orang-orang yang berkata, kenapa Tuhan anakku meninggal? Kenapa istriku meninggal? Kenapa mamahku meninggal? Kenapa suamiku meninggal? Ya, kenapa dan kenapa? Daripada kita bertanya yang ya kita sendiri tidak akan bisa memahami ya, sebab Tuhan itu tidak terpahami oleh akal manusia kita. Lebih baik kita berkata, Tuhan mampukan aku Tuhan, kuatkan aku selama aku menghadapi masalah ini. Aku memohon kekuatan yang dari Tuhan. Itu lebih baik daripada kita menyalahkan Tuhan. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok ya. Kita selesai dengan pasal 37. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini. Lewat firman Tuhan kami belajar. Kami akan meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, tidak menuntut Tuhan, meminta penjelasan dari Tuhan tentang apapun. Tapi ajar kami untuk mengakui dengan jujur segala keadaan kami. Memohon kekuatan yang dari Tuhan. Beri kekuatan bagi setiap anak-anakmu yang sedang menghadapi masalah, pencobaan, persoalan yang berat. Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau tetap teguhkan iman, percaya kepadamu, tidak akan mundur satu langkah pun. Kami akan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kami. Lebih baik kami berjuang menetapkan hati untuk tetap percaya bahwa segala rancangan dan keputusan Tuhan itu yang terbaik daripada kami berkata-kata yang salah di hadapan Tuhan. Jagai mulut kami Tuhan, jagai hati kami, jagai iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkati yang sedang terbaring sakit malam ini, mari saudara letakkan
Ulurkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Perkatakan dengan iman dan mengucap syukur atas segala keadaan di hidup kita. Berkati juga setiap mereka ingin keluar dari dosa-dosa, Tuhan lepaskan ikatan-ikatan dosa. Yang rindu punya keturunan, berkati kandungan yang tertutup dibukakan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Bahkan yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat, masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami rindu rumah tangga kami dipulihkan, anak, istri, suami, orang tua dipulihkan Tuhan, supaya keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua mereka yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Biarlah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah Indonesia boleh mengalami kemuliaan-Mu Bapa. Selamatkan bangsa kami, ampuni bangsa ini. Berkati pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menegur setiap kesalahan mungkin yang ada. Tapi kami tidak akan mengutuk, kami terus berkata, memberkati pemerintahan kami. Biar roh takut akan Tuhan ada di atas pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, apapun yang sudah dia perbuat bagi bangsa ini, Tuhanlah yang tahu. Engkau mengerti kedalaman hatinya. Taruh roh takut akan Tuhan dalam kehidupan pemerintah kami. Mulai dari Bapak Presiden, seluruh jajaran kabinet, bahkan menteri-menteri, bahkan semua yang ada dari pejabat-pejabat daerah, Tuhan juga beri roh takut akan Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati untuk peralihan presiden kepada presiden yang baru yang terpilih beberapa bulan ke depan. Tuhan memberkati, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Dijauhkan bangsa kami dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah damai sejahtera Allah tercurah bagi Indonesia. Juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan terjadi atas semua manusia yang ada di bumi ini. Berbalik dari dosa, meninggalkan kejahatan dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami malam hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.